Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prosedur Penerjemahan. Adapun di sini kami akan memaparkan 3 macam prosedur. Yang pertama ada prosedur literal, yang kedua ada prosedur transkripsi atau bisa disebut dengan prosedur transfer. Yang ketiga yaitu ada prosedur ekuivalensi budaya. Langsung saja, yang pertama ada prosedur literal. Nah, prosedur literal ini yaitu pengalihan makna secara langsung dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Adapun cara menerjemahkannya yaitu dari frasa ataupun klausa secara kata per kata. Jadi dia menerjemahkannya per kata atau bahkan per kalimat seperti itu. Nah, namun semakin panjang unit terjemahan, maka semakin sulit juga prosedur literal ini diterapkan. Karena apa? Terkadang semakin panjang kalimat itu maknanya itu sulit untuk dimengerti oleh penerima. Baik, seperti contoh la tad'u yadika muqidatani haula rukbatika, yang artinya jangan biarkan tanganmu terikat pada lehermu. Nah, jadi cara menerjemahkannya itu disesuaikan dari kata. Seperti kata awal, la tad'u, la artinya jangan, tad'u biarkan, jadi la tad'u jangan biarkan, yadika tanganmu, muqidatani terikat. Maksudnya muqidatani itu kan tangan itu ada 2, jadi kedua tangannya itu terikat. Haula pada rukbatika lehermu. Jadi proses menerjemahkannya itu dimulai dari kata per kata seperti itu. Untuk contoh kalimat yang lebih panjang bisa dilihat di makalah. Jadi di makalah itu memang makna dari kalimat bahasa Arabnya itu ada yang susah untuk difahami atau kurang jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan prosedur literal. Terkadang memang kalimat yang panjang itu menyajikan makna yang sulit dimengerti oleh penerima atau oleh si pembaca, seperti itu. Yang kedua ada prosedur transkripsi. Maksud dari prosedur transkripsi ini yaitu proses mentransfer kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Strategi ini merupakan proses pengalihan kata atau frase dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi, dalam hal ini biasanya diikuti dengan transliterasi dan naturalisasi dalam bahasa sasaran. Nah, maksud dari transliterasi adalah mempertahankan kata-kata dari bahasa sumber secara utuh, baik dari bunyi maupun dari tulisan. Sedangkan naturalisasi yaitu penyesuaian dalam hal pengucapan dan penulisan sesuai aturan bahasa sasaran. Hal-hal yang biasa ditransfer yaitu seperti nama orang, nama geografis, terus judul jurnal, buku, majalah, beserta alamat dan lain sebagainya. Seperti contoh, Ja'a Zaidun, Ja'a datang, siapa? Zaidun Zaid. Jadi Zaid di sini kan termasuk nama orang. Di situ tetap diartikan Zaidun. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu tidak berubah baik dari penulisan maupun dari pengucapan. Seperti contoh lain, aktubu majallatan. Aktubu saya menulis, majallatan ing majalah.
kata majalatun jika diartikan ke bahasa Indonesia itu tetap majalah. Jadi tidak berubah dari makna Arab ke makna Indonesianya. Tetap sama baik dalam pengucapan maupun penulisan. Seperti itu. Untuk contoh lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah. Baik, untuk pemaparan prosedur ekuivalensi budaya akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur ekuivalensi budaya. Nah, prosedur ekuivalensi budaya ini adalah kata budaya bahasa sumber yang diterjemahkan dengan kata budaya bahasa penerima yang ekuivalen. Jadi, kalau dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yaitu dari penerjemahan kata-kata Arab ini diterjemahkan katanya yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Penerjemahan memakai prosedur ekuivalensi budaya ini memang terbatas karena tidak ada dua budaya yang sama persis. Nah, salah satu contohnya yaitu pada contoh ini yaitu waqoma Abdul Mukmini bibina'i homsata azimatin amniyatin haula muaskarihi. Ini yang berarti Abdul Mukmin membangun 5 sabuk pengaman atau yang dimaksud yaitu patok tenda di sekitar tenda. Ini menggunakan penerjemahan ekuivalensi budaya. Seharusnya azimatin amniyatin ini jika diterjemahkan menggunakan penerjemahan prosedur literal ini artinya yaitu ikat pinggang pengaman. Akan tetapi kalau menggunakan ikat pinggang ini menjadi aneh dan tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan di Indonesia. Walaupun ikat pinggang dan sabuk itu bermakna sama, akan tetapi jika memakai kata sabuk, kalau digabungkan dengan kata pengaman ini lebih cocok dan sesuai dengan kata yang sudah ada di Indonesia. Jadi yang awalnya berarti ikat pinggang pengaman berubah menjadi sabuk pengaman.